Ya, ini juga mungkin pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita nggak tahu, lalu kita tahu orang lain tahu, alangkah baiknya kalau kita sekiranya mengikuti apa yang disarankan oleh orang yang lebih tahu daripada kita. Kita sok tahu misalnya akhirnya nggak selamat kan gitu. Wallahu a'lam. Musa wal Khadir halaman 83. Baik. Kemudian di halaman yang sama Syekh As-Salabi menjelaskan juga innal Khadira alaihissalam, bahwasanya sesungguhnya Al-Khadir alaihissalam itu assasa bi'amalihi hadza qa'idatan qa'idatan nafsiyatan min qawaidil fiqh atau nafisah kayaknya. Al-Khadir di pekerjaan ini assasa qa'idatan, ia membuat asas, membuat pondasi kaidah yang sangat luhur. Min qawaidil fiqh, di antara kaidah-kaidah fikih. Jadi dari pekerjaan Al-Khadir ini, merusak kapal, ini ada kaidah fikih. Ada kaidah yang sangat luhur, sangat tinggi. Sangat bermanfaat juga. Wahia, apa itu kaidahnya? Yakhtaru akhaffad dararaini lidaf'i akbarihima. Ini. Jadi ini yang seringkali dipakai oleh para ulama kita atau di banyak kesempatan orang menggunakan ini. Yakhtaru, memilih akhaffad dararaini, yang paling ringan dari dua madarat. Lidaf'i akbarihima, untuk mencegah mencegah dari yang lebih besar madorotnya dari dua hal tersebut. Gitu. Yang kita sering dengar singkatnya mengambil akhafud dararain, mengambil madorot yang paling ringan dari dua madorot yang ada. Gitu. Jadi misalkan ada dua masalah yang sama-sama madorot, mana yang dikedepankan? Gitu. Bahkan mungkin di banyak kesempatan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering kita jumpai itu mengambil madorot yang lebih ringan. Termasuk juga misalkan orang dokter melakukan operasi misalnya. Operasi kan berarti melakukan pembedahan segala macamnya. Itu kan ada sisi negatifnya, ada sisi nggak enaknya. Tapi dia ngambil mana manfaat yang lebih besar kan gitu. Ya. Milih mana? Milih sakit atau milih sakit tapi ringan atau kehilangan nyawa kan gitu. Maka diambillah misalkan orang diamputasi misalnya. Pilihannya kan antara amputasi atau mati. Kira-kira pilih yang mana? Pilih amputasi, masih memungkinkan menjaga keberlangsungan hidup orang kan gitu. Jadi itu lebih dikedepankan daripada akibatnya mati. Kalau udah jelas misalkan akibatnya mati, pilihannya hanya dua, mati atau amputasi, ya pilih amputasi kan gitu. Maka di sini kaidahnya yakhtaru akhaffad dararaini lidaf'i akbarihima. Memilih madarat yang paling ringan untuk mencegah yang lebih berat dari dua madarat tersebut. Fa yatahammal ad-darar al-adna lidaf'i ad-darar al-a'la. Oleh karena itu menanggung madarat yang ringan untuk mencegah madarat yang lebih tinggi. Fa huwa lam yakhriq as-safinata li yughriqa ahlaha. Al-Khadir itu merusak kapal bukan untuk menenggelamkan penumpangnya atau pemiliknya. Tidak bermaksud untuk menenggelamkan pemiliknya. Innama kharaqaha liyahdutsa dararan saghiran. Yang diinginkan itu adalah memungkinkan munculnya madarat yang ringan, yang kecil, liyadfa'a bihi dararan kabira. Yang dengan munculnya madarat yang kecil itu diharapkan bisa mencegah dororon kabiro, madarat yang madarat yang besar.
Itu. Wa huwa akhdul mil ya. Wa huwa akhdul malikil zalimi lis-safinati ghasba. Apa itu madarat yang besar tadi itu? Akhdul maliki ghasba. Perilaku raja yang zalim ketika mengambil secara paksa terhadap kapal, mengambil kapal secara paksa. Perilaku raja yang zalim untuk mengambil kapal secara paksa. Ya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Salabi. Jadi ada kaidah di sini mengambil madarat yang lebih ringan dari dua madarat yang ada demi menjaga supaya tidak kena madarat yang paling besar atau lebih besar. Ini di kitab Musaddad wal Khadir halaman 83. Wa hadhil ayah, wa fi hadhil ayah, masih lanjutan lagi Syekh As-Salabi mengatakan wa fi hadhil ayah, dan pada ayat ini ada jawazul tikabi adnal mafsadataini lidaf'i a'lahuma. Ya. Jawazul tikabi adnal mafsadatain. Boleh melakukan suatu mafsadat yang lebih ringan. Ya, dari dua mafsadat yang ada. Adnal mafsadatain. Mafsadat yang lebih ringan lidaf'i a'lahuma, untuk mencegah yang lebih tinggi daripada yang dilakukan tersebut. Wa kullama kana al-insanu bil mafasidi absar. Maka setiap orang itu semakin tahu, manusia semakin tahu mafsadat yang lebih besar, mafsadat yang semakin tahu dia mafsadat sesuatu, kana fi babis salamati adaq. Oleh karena itu, dia mungkin akan peluang untuk selamat itu sangat besar. Nadharan wa aktsara taufiqan. Dia kana fi babis salamati adaq nadharan wa aktsar taufiqan, dan dia mungkin akan ijtihadnya lebih tepat. Dia juga akan sering dapat taufik, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berijtihad, ternyata ijtihadnya benar karena tadi ya punya basirah juga misalnya. Maka perlu bukan hanya al-basar, tapi juga perlu basirah. Bukan hanya mata kepala kita, tapi juga perlu mata hati untuk bisa melihat sesuatu baik atau tidak. Wa qad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam a'laman nasil mafasidal mujtami'ah. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu mafsadat. Ya, yang paling tahu mafsadat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahkamahum bi takhatti a'laha bi adnaha. Nabi juga paling tahu mana yang besar, yang ringan dari mafsadat tersebut. Wa tarakahu lil a'rabi alladhi bala fil masjid min hadzal bab. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan badui yang pipis di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini, mencegah mafsadat yang lebih besar. Coba kalau lagi pipis terus kemudian dihalau, diusir, dia mungkin akan berakibat pada kesehatannya. Mungkin juga kotorannya, pipisnya akan kemana-mana. Kalau kan lari ketika ditegur, diusir langsung lari, malah sambil buang air kecil, akhirnya najisnya kemana-mana. Gitu. Ya udah, dibiarkan aja sampai selesai. Kemudian najisnya hanya di sekitar itu saja. Lalu kemudian bisa dibersihkan dengan pasti juga. Kemudian bisa juga diberi nasihat setelah itu. Si badui juga dia lebih secara perasaan juga nggak ternodai, nggak tercederai juga. Masya Allah. Ini jadi meskipun para sahabat melihat, wah ini kok dibiarin aja sih gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lan nas, huwa a'lamun nasi al-mafasid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu mana yang mafsadat, mana yang manfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih lanjutan dari perkataan Syekh Salabi, wa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala amma as-safinatu fakanat limasakin. Adapun pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala amma as-safinatu fakanat limasakin, innama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala al-masakin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan
orang-orang miskin, walam yadhkur ghairahum, dan tidak menyebutkan yang lainnya. Kenapa demikian? Li'anna adh-dhalimina 'ala ad-du'afa, li'anna adh-dhalimina 'ala ad-du'afa. Karena orang-orang itu berlaku zalim kepada orang-orang yang dhaif, orang yang lemah. Kalau orang kuat, dia nggak akan berlaku, tidak akan melakukan kezalimannya. Dia akan melakukan kezaliman kepada orang yang kuat. Dia bisa berlaku zalim karena orang yang di depannya lemah. Maka dia zalim, orang yang zalim tidak berbuat zalim pada orang yang kuat. Wa yatrukunal aqwiya. Orang zalim itu akan meninggalkan orang-orang kuat. Wali annal aqwiya yansuruna anfusahum. Di sisi yang lain, al aqwiya, orang-orang yang kuat itu yang suruna anfusahum. Dia bisa menolong diri mereka sendiri dengan kekuatan dimilikinya, dengan kekuatan finansialnya, dengan kekuatan fisiknya, dengan kekuatan pengikutnya. Dia bisa dengan kekuatannya bisa menolong diri sendiri. Adapun al-du'afa, orang-orang yang lemah tidak punya kemampuan. Fisiknya lemah, kekayaannya nggak punya, pengikut nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang belain dia, udah lemah. Maka di sini disebutkan orang miskin, wala yahtaju, yang tadi orang kuat-kuat, wala yahtajuna ghaliban ila nasirin. Pak, secara umum mereka nggak membutuhkan siapa yang nolongin, orang kuat kok. Wa nusratud dhaif wa nusratud dhaifi a'zam thawaba wa nusratud dhaifi a'zamu thawaba min nusratil qawi. Menolong orang yang lemah, nusratul dhaifi a'zamu thawaba, memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan dengan menolong orang yang lemah, orang yang kuat. Jadi menolong orang yang lemah lebih besar pahalanya dibandingkan dengan menolong orang yang kuat. Nusratul dhaifi a'zamu thawabam min nusratil qawi. Gitu. Baik. Nah, kemudian baru dijelaskan lagi, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ini penjelasan tentang anak yang dibunuh. Ya, wa ammal ghulamu, adapun al-ghulam ini anak yang belum mencapai usia dewasa. Maka disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, nafsan zakiyah, jiwa yang suci, jiwa yang tidak ternodai oleh dosa, jiwa yang tidak melakukan perbuatan salah. Anak-anak, nggak ada dosanya. Fakana abawahu, bahwasanya kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya, abawahu dari abawani. Abawani artinya ayah dan ibu. Abawani, ayah dan ibu, kemudian ditambah dengan hu kembali ke al-ghulam, bapak dan ibu. Disebutkan bapak dan ibu sekaligus. Kenapa nggak disebutkan fakana abuhu wa ummuhu? Kenapa disebutkan abawahu? Makanya ada rahasia lagi, kenapa abawahu? Gitu. Kenapa nggak abuhu wa ummuhu? Karena abuhu wa ummuhu dipisahkan gitu. Kenapa kok abawahu? Kedua bapak ibunya, kedua ibu bapaknya. Keduanya mu'minaini. Mereka berdua beriman. Gitu. Fakhashina, dan kami takut, khasyah, khawatir, ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kalau sekiranya anak ini, ghulam ini ketika dewasa nanti, yurhiqahuma, memaksa, membebani orang tuanya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas dari batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada akhirnya membawa kepada kekufuran. Kufur. Jadi melampaui batas, kemudian jadi kufur. Ya, banyak orang yang terjerumus kepada tughyan, kepada perbuatan melampaui batas, perbuatan dosa disebabkan oleh anak. Demi anak, karena anak, dan seterusnya. Maka jadi akhirnya kufur, ingkar pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak kemaksiatan. Seperti waktu kita habis, mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tadinya maunya pertemuan yang akan datang kita selesaikan ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita semuanya. Ada yang unik, kenapa abawahu?
kedua orang tuanya, abawahu, kenapa enggak abuhu wa ummuhu, bapak dan ibunya disebutkan masing-masing. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah karuniakan usia barokah kepada kita semuanya, ilmu yang barokah juga, dan semoga bahasan-bahasan kita ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih mendekatkan kita dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dalam setiap amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.